Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan latihan penilaian akhir semester atau PAS, PAS, untuk kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari. Di sini kita akan membahas soal dan kunci jawabannya ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar pembelajarannya atau daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist kelas 2, berarti pilih yang ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke playlist untuk kelas 2. Nah, semua temanya ada di sini, jadi adik-adik tinggal cari aja ya. Misalnya mau lihat kelas 2 tema berapa nih? Tema 4 misalnya ya, berarti pilih yang ini. Nah, nanti adik-adik bisa lihat di sebelah kanan akan ada daftar playlistnya ya. Nah, di sini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat di pembelajaran berapa, kemudian di halaman berapa ya, dan di subtema berapa. Nah, kita mulai untuk nomor 1 ya adik-adik, pilihan ganda. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah apa nih? Ya, yang dikembangkan ya, dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman. Nah, menghapuskan semua perbedaan. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian membeda-bedakan ini jelas tidak, karena kita pertanyaannya yang dikembangkan untuk mewujudkan, bukan untuk memperkeruh atau memisahkan persatuan ya adik-adik ya. Lalu membuat jarak pemisah ini juga bukan, memikirkan kepentingan pribadi ini juga bukan, berarti jawabannya yang A, kita silang yang A. Kemudian nomor 2. Sikap kita terhadap teman yang berbeda agama adalah menjauhi tidak boleh, kemudian memusuhi tidak boleh, menghindar tidak boleh, kita harus menghargai. Kemudian suku Sunda berasal dari, nah sebelum dijawab adik-adik di-pause dulu videonya lalu mencoba menjawab sendiri dulu, baru nanti cek jawabannya dengan play lagi, lihat jawaban Karina ya benar atau tidak untuk latihan adik-adik. Nah nomor 3, suku Sunda berasal dari mana ya adik-adik ya? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Bali nih adik-adik nih. Nah, suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat ya. Kemudian walaupun berbeda, beberapa siswa memiliki agama yang berbeda, tapi mereka saling titik-titik. Saling menghina tidak pasti, saling menyalahkan tidak, saling membenci juga tidak. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 5, dengan tidak membeda-bedakan agama antara orang satu dengan yang lain berarti mereka mempraktekkan budaya kerukunan antar titik-titik. Nah, dengan tidak membedakan agama nih adik-adik ya. Coba kita lihat antar umat bertetangga bukan, karena di sini tentang agama ya. Kemudian nomor B, kerukunan antar umat, umat apa nih? Kita nggak tahu. Lalu kerukunan antar umat beragama. Ya, nah kita simpan dulu nih jawabannya nih. Lalu yang D, kerukunan antar umat Islam. Nah ini nggak cuma Islam aja ya. Kan agama itu ada 5 ya adik-adik ya. Nah jadi jawabannya adalah kalau bertetangga ini sebetulnya bisa juga nih. Karena bertetangga juga berarti kita dalam agama, kemudian suku dan lain sebagainya. Tapi karena di sini ada ditujukan untuk agama ya, jadi kita jawabannya yang betul adalah nih, beragama ya, yang C. Nomor 6, tugas siswa terhadap lingkungan sekolah. Nah, yang pertama menjaga dan merawat. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya ya, sepertinya benar. Untuk menjawab soal adik-adik walaupun yang A adik-adik sudah pasti yakin, harus cek juga jawaban lain ya. Menjaga dan mengotori ini tidak, merusak tidak, mengabaikan tidak. Berarti betul jawabannya adalah A. Kemudian sekarang nomor 7, suku Dayak berasal dari mana ya adik-adik? Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, atau Lampung? Nah, jawabannya adalah Kalimantan. Yang nomor 8, persamaan kata gembira, persamaan, jadi yang memiliki arti yang sama dengan gembira. Ya, senang, kita simpan dulu nih. Susah bukan ya, ini bertentangan atau berlawanan kata.
Sedih bukan, sepi bukan. Berarti jawabannya betul yang A adalah senang. Nomor 9. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam merupakan contoh dari apa? Salam, selamat, perpisahan, atau ucapan buruk. Nah, ini adalah ucapan salam ya adik-adik ya. Ucapan salam. Lalu nomor 10, amati denah berikut ini. Ada denah gambar rumah adik-adik, ada rumah Budi dan dan bangunan-bangunan lain. Nah, berdasarkan denah di atas, sebutkan rumah yang letaknya dekat dengan rumah Adi. Rumah Adi ini ya. Berarti yang dekat rumah Adi adalah ini rumah Budi. Ya, jawaban yang benar adalah berarti yang ini dan ini ya. Nah, lalu rumah sebelahnya lagi rumah Siti. Ini rumah Ayu bukan, berarti jawabannya yang C ya, karena rumah Siti dan rumah Budi. Yang nomor 11. Persamaan kata dari membantu. Persamaan kata berarti yang memiliki arti yang sama. Menolong, mendukung, memilih, memahami. Nah, jawabannya adalah menolong. Nomor 12. Seluruh siswa sangat titik-titik dapat membantu korban banjir. Takjub, senang, sedih, duka. Nah, kalau ini senang ya. Kalau takjub tuh lebih ke kaget, wah gitu ya, melihat sesuatu yang luar biasa, indah, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 13, lengkapi titik-titik di bawah ini dengan kata yang tersedia di kotak ini. Bertengkar, kerjasama, menendang, menggiring, bola, membantu. Bermain kucing-kucingan dilakukan dengan titik-titik. Nah, kita coba lihat bermain kucing-kucingan, apa yang dilakukan di sini adik-adik? Menggiring, menendang, kerjasama, membantu. Di sini kalau main kucing-kucingan berarti harus kerjasama ya adik-adik ya. Menendang kan bukan ya, itu memain bola. Menggiring juga bola. Membantu yang dibantu apa? Nah, kucing-kucingan kita ada kerjasama dengan teman satu tim ya. Kemudian nomor 14, Ali mendapat uang dari nenek 5.000. Lalu beli penghapus 1.000, berapa sisanya? Berarti kan punya uang 5.000 ya. Lalu buat beli penghapus berarti kita kurangi 1.000. Dikurang berarti 0, 0, 0, 5 dikurang 1, 4. Sisanya 4.000, jawabannya B. Nomor 15, berikut bahan-bahan yang dibeli siswa. Ada biji jagung, kacang tanah, ada kacang kedelai, kacang hijau. Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Berapa yang harus dibayar? Berarti semuanya dibeli ya. Jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau. Nah, kita hitung berarti kita tambahkan semuanya nih. Ya, 1.000. Lalu kacang tanah juga 1.000. Kacang kedelai 2.000. Kacang hijau 1.000. Kita tambahkan, ini 0 semuanya, kita tulis dulu di sini. Baru yang ini 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5. Jadinya 5.000, jawabannya yang A. Nomor 16, berapakah nilai uang yang ada di bawah ini? Nah, ini gampang banget ya adik-adik, suka jajan pakai duit ini pasti. Rp5.000. Lalu nomor 17, urutkan dari yang nilainya terkecil. Nah, yang terkecil berarti mulai dari sini, terus 2.000, terus 5.000. Jadi A, C, B. A, C, B jawabannya yang C. Perhatikan harga barang-barang berikut. Berapa jumlah nilai keseluruhan? Nah, ini kita tambahkan 400, ditambah ini 800, ditambah ini 600. Kita tambah 0, 0, 4 ditambah 8, 12, 12 ditambah 6, 18. 1.800, jawabannya yang B. Nomor 19, urutkanlah harga alat tulis di bawah ini dari yang paling murah. Yang paling murah berarti ini, lalu ini, dan ini. Berarti ini mulai dari B, A, C. Nih jawabannya yang A. Bagaimana tulisan Latin dari pecahan uang di bawah ini? Ini 600 rupiah ya, jadinya yang C. Berikutnya istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, sebutkan tugas anak perempuan di rumah. Nah, kalau tugas anak perempuan apa ya adik-adik ya? Kalau anak laki-laki kan membantu ayah dengan pekerjaan rumah. Kalau tugas anak perempuan berarti membantu ibu. Membantu ibu mengerjakan pekerjaan
rumah. Nomor 22. Keberagaman karakteristik dapat kita ketahui melalui apa? Nah, bisa melalui misalnya agama ya. Lalu suku, bisa suku. Atau misalnya apalagi ya adik-adik ya. Misalnya daerah asal atau berasal dari daerah mana gitu ya, daerah asal. Ya. Kemudian nomor 23, sebutkan karakteristik individu yang ada di kelas. Nah, karakteristiknya ada yang pintar. Ya, Karina mau yang positif aja ya, lalu ada yang rajin, karena pasti adik-adik di sini rajin semua, pintar semua. Kemudian ada yang misalnya tekun ya, teliti misalnya, dan lain sebagainya. Nomor 24, sebutkan tugas siswa terhadap lingkungan sekolah. Pastinya menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Ya, kemudian berikutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar denah lagi. Dari gambar di atas di mana Siti tinggal nih ya, ini rumah Siti. Berarti di jalan ini, Jalan Ki Hajar Dewantara. Ya, kemudian nomor 26. Buatlah kalimat dari gambar di bawah ini. Nah, ini ada bu guru. Ya, lalu ada anak-anak. Nah, Karina mau buat ibu guru mengucapkan salam ya adik-adik ya. Selamat pagi, seperti itu. Sebelum pelajaran dimulai. Ya. Kemudian nomor 27, buat kalimat dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama rounders. Rounders itu permainan atau olahraga ya adik-adik ya. Jadi Karina mau buatnya Benny bermain rounders di lapangan. Yang B, uang. Kakak mengambil uang di ATM. Ya. Lalu buatlah kalimat dari kata berikut, berkunjung sama pandai. Kalau berkunjung, ini Karina buat aku berkunjung ke rumah nenek. Pandai. Edo pandai berhitung. Ya. Lalu nomor 29, perhatikan harga barang-barang berikut. Siti memiliki uang 5.000, kira-kira barang apa yang dapat dia beli? Nah, ini ada macam-macam, ada buku, pensil, dan lain sebagainya. Kemungkinannya adalah Siti bisa membeli yang pertama 1 buku. Ya, kemudian 1 tip X. Tip X ini ya. Kemudian 1 penggaris. Dan atau yang kedua bisa 2 pensil. Kemudian 2 penghapus. Bebas ya adik-adik ya. Yang penting tidak lebih dari 5.000. 1 buku atau 2 tip X. Kemudian 1 pensil. Kemudian 1 penghapus. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang berikutnya kita nomor 30 terakhir, pasangkan pecahan berikut yang memiliki nilai sama. Nah, yang memiliki nilai sama adalah ini ya. Dan ini. Ya.
Nah, pembahasan soal kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.